Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Di video kali ini kami akan menyampaikan materi tentang teknologi informasi dalam perdagangan melalui jaringan elektronik, e-commerce, dan e-business. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Cilita Amranani Anugrahsari dengan NIM 93 dan saya Zumratul Ainia dengan NIM 66. Untuk pembahasan yang pertama yaitu ada e-commerce. Perdagangan elektronik atau e-commerce merupakan suatu transaksi dagang yang dilakukan secara online dalam suatu jaringan komputer yang tertata dalam database antara pihak penyedia produk dengan pihak yang membutuhkan produk. Electronic commerce adalah suatu transaksi komersial dari jasa dalam format elektronik. Walaupun istilah e-commerce baru beberapa tahun terakhir mendapat perhatian, sebenarnya e-commerce telah ada dalam berbagai bentuk selama lebih dari 20 tahun. Teknologi yang disebut dengan electronic data interchange dan electronic funds transfer pertama kali diperkenalkan pada akhir tahun 1970-an. Pertumbuhan penggunaan kartu kredit, automated teller machine, dan perbankan via telepon di tahun 1980-an juga merupakan bentuk electronic commerce. Komersialisasi dan privatisasi internet yang meningkat beberapa tahun yang lalu telah menjadi dasar pertumbuhan electronic commerce. Di masa lalu, dunia bisnis bisa melakukan aktivitas antara satu dan lainnya melalui jaringan khusus, tetapi pertumbuhan drastis dari internet telah berubah paradigma tersebut dan akhirnya menjadikannya lebih luas. Electronic commerce tradisional saat ini bisa dilakukan oleh pendatang baru dengan skala internasional. E-commerce mengizinkan seseorang untuk menjual barang-barang dan jasa secara online, dan calon pelanggan atau konsumen dapat menemukan website dari penjual, membaca dan melihat produk-produk, memesan, serta membayar produk dengan secara online. Untuk menjual produk dan atau jasa di internet, sebuah perusahaan membutuhkan komputer, merchant account, dan website. Untuk yang pertama yaitu komputer. Bukan hanya beberapa komputer, tetapi dibutuhkan sebuah server dengan kapasitas besar dan kecepatan tinggi yang memungkinkan SSL mempunyai enkripsi yang aman, dan server ini harus benar-benar stabil. Kemudian ada merchant account yang diperoleh melalui sebuah bank atau institusi keuangan dan mengizinkan perusahaan menerima kartu kredit sebagai bentuk pembayarannya. Lalu ada website, yang mana website ini merupakan sebuah website e-commerce. Lalu ada kelebihan e-commerce, yaitu yang pertama ada otomatisasi, merupakan proses otomatisasi yang menggantikan proses manual. Yang kedua ada integrasi, proses yang terintegrasi yang akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses. Yang ketiga publikasi, yang memberikan jasa promosi dan komunikasi atas produk dan jasa yang dipasarkan. Yang keempat ada interaksi, pertukaran data atau informasi antar berbagai pihak yang akan meminimalkan adanya human error. Kemudian yang kelima ada transaksi, yang merupakan kesepakatan antara dua pihak untuk melakukan transaksi yang melibatkan institusi lainnya sebagai pihak yang menangani pembayaran. Kemudian ada keuntungan e-commerce bagi bisnis. Yang pertama ada perusahaan dapat menjangkau pelanggan di seluruh dunia. Lalu pelaku usaha atau pelaku bisnis dapat mengumpulkan informasi mengenai para pelanggannya melalui penggunaan cookies. Yang ketiga, cookies membantu operator website untuk mengumpulkan informasi mengenai kebiasaan membeli yang dilakukan oleh sekelompok orang. Informasi ini tidak terhingga nilainya bagi bisnis karena informasi dapat menjadikan pelaku bisnis membuat target periklanannya lebih baik dengan informasi yang lebih baik mengenai demografis. Yang keempat ada e-commerce menawarkan pengurangan sejumlah biaya tambahan. Sebuah perusahaan yang melakukan bisnis di internet akan mengurangi biaya tambahan karena biaya tersebut tidak digunakan untuk gedung dan pelayanan pelanggan atau customer service jika dibandingkan dengan bisnis tradisional. Lalu ada keuntungan bagi konsumen. Yang pertama ada harga yang lebih murah, misalnya perusahaan yang menjual saham secara online seperti eTrade.com yang membebankan biaya hanya sekitar $10 per perdagangan, yang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan membeli saham melalui perantara saham tradisional. Lalu yang kedua, belanja cukup pada satu tempat. Misalnya seorang pembeli di internet dapat menggunakan komputer pribadinya baik pagi atau malam selama 7 hari per minggunya untuk membeli saham
hampir semua barang. Nah, konsumen ini tidak perlu mengantri di toko atau bahkan meninggalkan rumahnya. Yang dilakukan hanya dengan mengklik sebuah produk yang ingin dibelinya, memasukkan informasi kartu kreditnya, kemudian menunggu produk itu tiba melalui pos. Kemudian ada keuntungan bagi manajemen, yaitu meningkatnya pendapatan dan loyalitas dari pelanggan. Lalu untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kendala penerapan e-commerce. Terdapat 3 kendala dalam penerapan e-commerce, yaitu biaya yang tinggi, masalah keamanan, perangkat lunak yang belum mapan atau tidak tersedia. 3 kendala ini diatasi dengan semakin populernya teknologi dan sistem informasi. Untuk keamanan, kini dengan adanya enkripsi dan situs web yang aman, maka berkuranglah alasan untuk mengkhawatirkan akses tidak sah pada pesan pelanggan. Perangkat lunak untuk perdagangan melalui jaringan elektronik sedang menuju era baru. Daripada membuat perangkat lunak khusus, perusahaan-perusahaan sekarang merancang interface untuk perdagangan melalui jaringan elektronik yang memanfaatkan perangkat lunak seperti browser internet yang ada. Ide dasarnya yaitu membuat suatu interface umum yang cocok untuk para pelanggan dan mitra elektronik. Kemudian untuk kategori e-commerce di sini ada 5. Yang pertama yaitu business to business e-commerce atau B2B, yaitu transaksi perdagangan melalui internet yang dilakukan oleh 2 orang atau 2 perusahaan atau lebih, di mana transaksi dagang tersebut sering disebut dengan Enterprise Resource Planning atau ERP ataupun Supply Chain Management. Contohnya ada Grainger.com yang menjual suplai industri ke bisnis besar dan kecil melalui situs webnya. Kemudian yang kedua ada business to consumer e-commerce atau B2C yang merupakan transaksi jual beli melalui internet antara penjual barang konsumsi dengan konsumen atau end user. Contohnya yaitu ada Walmart.com menjual merchandise pada konsumen melalui websitenya. Kemudian yang ketiga ada customer to customer atau C2C. Nah, customer to customer e-commerce ini merupakan bentuk e-commerce yang mana peserta dalam satu pasar secara online bisa membeli dan menjual barang-barang satu sama lain. Contohnya yaitu konsumen dan bisnis berdagang satu sama lain pada ebay.com. Yang keempat yaitu ada business to government e-commerce atau B2G, yaitu merupakan bisnis yang menjual barang-barang atau layanan kepada pemerintah dan lembaga pemerintahan. Contohnya yaitu portal Callbuy untuk bisnis yang ingin menjual online kepada negara di negara bagian California. Kemudian yang terakhir yaitu ada business process, yaitu bisnis atau organisasi lain yang memelihara serta menggunakan informasi untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi pelanggan, pemasok, dan karyawan untuk mendukung pembelian, menyewa, perjualan, perencanaan, dan aktivitas lain. Kemudian informasi yang semakin banyak ini digunakan bersama. Contohnya pada Dell komputer yang menggunakan koneksi internet untuk berbagi penjualan dan ramalan saat ini dengan pemasok yang menggunakannya untuk merencanakan produksi mereka. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Jelita. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya adalah e-business. E-business merupakan penggunaan teknologi informasi yang digunakan untuk memudahkan proses bisnis, untuk melakukan e-commerce dan juga menyediakan kerjasama dan juga komunikasi dengan perusahaan pendukung. Utilitas informasi dan teknologi komunikasi untuk mendukung semua aktivitas bisnis, meliputi segalanya yang berhubungan mengenai marketing, advertising, dan after sales. Pada umumnya, e-business adalah berhubungan dengan web-based system. Untuk yang selanjutnya adalah dimensi dalam e-business. E-business atau membeli atau menjual barang secara elektronik, kegiatan ini dilakukan pada jaringan internet. Dengan fasilitas e-business, manusia semakin dimanjakan dengan berbagai kemudahan dalam melakukan transaksi di internet. Ada 4 prinsip dari e-business atau dimensi dari e-business. Yang pertama adalah what.
Secara prinsip, pengertian e-bisnis jauh lebih luas dibandingkan dengan e-commerce. E-bisnis memiliki wilayah yang jauh lebih luas, termasuk di dalamnya adalah yang pertama, aktivitas relasi antara dua entiti perusahaan. Yang kedua adalah interaksi antara perusahaan dengan pelanggannya. Yang ketiga adalah kolaborasi antara perusahaan dengan para mitra bisnisnya. Yang keempat adalah pertukaran informasi antara perusahaan dengan para pesaing usahanya dan juga lain sebagainya. Dimensi yang kedua adalah who. Ada 7 klasifikasi entiti yang kerap digunakan dalam mengilustrasikan dalam e-bisnis, yaitu yang pertama adalah agent, yang kedua adalah bisnis, yang ketiga adalah consumer, yang keempat adalah device, yang kelima employee, yang keenam adalah family, dan yang ketujuh adalah government. Untuk dimensi yang ketiga adalah where. E-bisnis dapat dilakukan di mana saja, sejauh pihak tersebut memiliki fasilitas elektronik ataupun digital sebagai kanal aksesnya. Dan dimensi yang terakhir atau yang keempat adalah why. Dengan mengimplementasikan e-bisnis, perusahaan dapat melihat berbagai peluang dan juga celah bisnis baru yang selama ini belum pernah ditawarkan kepada masyarakat. Dan yang tidak kalah menariknya adalah dengan menerapkan konsep internet working, sebuah perusahaan berskala kecil dan menengah dapat dengan mudah bekerja sama dengan perusahaan raksasa untuk menawarkan berbagai produk dan juga jasa kepada pelanggan. Dan juga tidak jarang terdapat sebuah perusahaan berskala kecil yang pendapatannya dapat melebihi dari perusahaan menengah maupun besar karena strategi efektif mereka dalam menerapkan e-bisnis. Untuk selanjutnya adalah faktor penggerak dari e-bisnis. Faktor penggerak yang pertama adalah customer expectation. Customer expectation adalah paradigma baru untuk menekankan pentingnya pelanggan ditempatkan sebagai titik awal atau acuan dari penyusunan konsep bisnis sebuah perusahaan. Faktor penggerak yang kedua adalah kompetitif imperatif. Globalisasi telah membentuk sebuah arena persaingan dunia usaha yang sangat ketat. Pelanggan akan dengan mudahnya membanding-bandingkan kualitas produk dan juga pelayanan antar perusahaan dari hari ke hari. Dengan prinsip selalu mencari yang murah, lebih baik dan juga lebih cepat, maka secara tidak langsung perusahaan dipaksa untuk menyusun dan juga mengembangkan sebuah model dan juga strategi bisnis yang tepat. Untuk faktor penggerak yang keempat adalah teknologi. Fungsi dari teknologi informasi tidak hanya kritikal bagi perkembangan e-bisnis, tetapi justru telah menjadi penggerak dari dimungkinkannya pengembangan model-model bisnis baru yang tidak terpikirkan oleh sebelumnya. Dan faktor penggerak yang terakhir adalah deregulation. Secara makro, deregulasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun negara-negara lain telah turut mewarnai bentuk dunia usaha di masa mendatang, terutama yang berkaitan dengan konsep perdagangan bebas antar negara dan juga industri. Pembahasan yang selanjutnya adalah sistem informasi sebagai strategi e-bisnis. Penerapan sistem informasi ini pada hampir semua bidang usaha bisnis merupakan salah satu strategi yang menjawab tekanan-tekanan yang dialami oleh perusahaan. Banyak manfaat yang dapat dipetik oleh perusahaan dengan pembangunan sistem informasi, yaitu yang pertama adalah integrasi data dan juga informasi. Yang kedua adalah sistem pengorganisasian data, memungkinkan sistem bebas redundasi data. Yang ketiga adalah meningkatkan kecepatan dan juga keakuratan penyusunan laporan manajerial. Yang keempat adalah meningkatkan kualitas produk dan juga kecepatan layanan konsumen. Dan yang terakhir ataupun yang kelima adalah meningkatkan citra dari perusahaan.